Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para satis dan pemirsa dimanapun berada, pada saat yang menjelang sore ini kita lanjutkan materi kita Al-Wasaya, lanjutan dari bab yang ke-37 ya. Sebabnya di sini khabaya nufusil abidina indal madhi wad dhammi. Bisikan-bisikan jiwa-jiwa ahli ibadah ya, ketika dipuji dan dicaci. Itulah. Was'asifu lakum fil madhi wad dhammi sifatin min khabaya nufusi min al-abidina biza'mihim. Akan aku utarakan kepada kalian karakter-karakter ya, orang-orang terhadap pujian atau hinaan yang bersumber dari bisikan-bisikan jiwa orang-orang ahli ibadah sesuai dengan praduga atau sangkaan mereka, kan za'mihim. Asallahu azza wa jalla ayyamfa'a bima'rifatiha. Semoga Allah memberikan kemanfaatan buat kita dalam rangka mengetahui hal tersebut. Wa dzalika anna minhum man ya'malu bi anwa'il birri lillahi. Di antara mereka ada yang melakukan beraneka macam kebaikan dan kebajikan itu semata-mata karena Allah. Kan gitu. La yuridu biha siwahu, tak ada niat lain selain itu. Hanya Allah semata. Wala yuhibbu ay yahmaduhun nasu, dan ia tidak suka dipuji orang. Wa idza buliya bil mudhati nafa hubbuha an qalbihi. Ketika ia diuji dengan pujian, maka ia berusaha untuk menghilangkan rasa cinta terhadap pujian itu dari hatinya. Makanya ada kemarin itu viral video Ustaz Adi Hidayat kan, salam orang, kemudian cium tangan, kemudian sekilas saat itu dia picing mata, cium orang tangan, picing mata. Itu ya salah satu kiat mungkin untuk membersihkan rasa suka dengan cium tangan itu dari hatinya. Gitu. Ya. Mungkin ya kita husnuzonnya seperti itu. Karena nggak bisa dinafikan. Aku udah cium orang tangan awak. Kan sudah otomatis dulu artis setangga lebih tinggi aku dari kawannya kan gitu. Nah, untuk menghilangkan itulah mungkin bila memejamkan mata dan mengembalikan pujian itu semata-mata karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadza kulluhu hasan. Tindakan yang demikian itu semuanya baik. Fihi dalailul al-ikhlas. Itu juga sebagai indikasi akan sifat ikhlasnya seorang itu. Ghairu anni akhsha 'alal 'abidi makaid min khabayan nufusi yu'azizu mithli 'anil qiyam biha. Hanya saja aku khawatir terhadap orang ahli ibadah itu tertimpa oleh tipu daya, bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan-bisikan jiwa yang dapat melemahkan dirinya untuk istiqomah. Kan gitu. Alal anil qiyami biha, untuk istiqomah. Macam tadilah, apalah kiat kita ketika disalam orang. Agar kita jangan sampai merasa aku lebih tinggi derajatnya dibanding yang menyalam. Ya, kalau usaha dilihat dia dengan memejamkan mata, ya Allah, dia merendahkan dirinya. Ya kalau kita macam mana? Kalau dipuji orang kira-kira orang ngangkar setangga itu kita naikkan lagi 5 tangga lagi kan? Mana pula segitu? Bahaya itu kan. Wa dzalika an yahsibu abidakum idza maduha idza mudiha ya wa 'uzima lam yajid fi nafsi min al-karahati mithl ghambil mudhimmah. Bisa dipastikan, kurasa orang ahli ibadah di antara kalian itu ketika dipuji, disanjung,
maka tidak akan terlihat rasa benci, rasa enggak suka, iya kan? Seperti ia mendapatkan cacian dan makian. Mungkin sumbering hal mukanya kan. Ini harus seimbang dia. Hanya datar aja pukulannya, mau dipuji mau dicaci datar aja. Nah, ini berat juga ini memang. Lah tidak akan dapat wala yajid min istiqbalil madhi bil ghadabi alaihi kama yajid ala dhammi. Dan tak ada mungkin kita menyambut orang yang memuji kita itu dengan amarah, dengan muka cemberut lah mungkin kan. Kenapa? Sebagaimana kita mungkin kalau nengok orang, oh ini gaya-gaya si bola-bola hutai ini kok ini kan. Orang-orang apa ini? Nah, pasti kan mimik wajah kita berubah itu. Ya. Bisa nggak kita menyamakan posisi raut wajah ataupun cara kita menyambut orang yang baik dan yang buruk sama dia? Nah, kenyataan kan enggak. Kalau kira-kira ada yang cocok, silakan. Kalau kira enggak cocok, pura-pura enggak nengok pula ya kan. Apalagi udah korban awak. Nampak itu. Makanya kan kita bicara akhlak dan etika, maka memang harus pelan-pelan kita melakukan hal yang terbaik. Asal abid ay yatahammala lil madih wa yatakaffala qada'a hawaizihi bisyasati wa asahu la yas'al lidhami fi hajati. Kebanyakan ahli ibadah itu akan tetap sabar, bertahan, ya kan, untuk menyenangkan, membahagiakan orang yang memujinya. Tahan itu. Kayak mungkin 1 jam, 1 menit, terus, gas terus, nah gitu kan. Dan yatakaffala qadaha wa hawaijihi bisyasa. Bahkan ia mungkin memenuhi kebutuhan yang memuji tadi, angkat telur itu dengan wajah yang berseri-seri. Yang gitu. Asahu la yas'alid dhami fi hajati. Sedangkan orang yang tak suka dia itu, yang pernah menjatuhkan martabat harga dirinya, ya, jangankan untuk demikian ya, untuk memenuhi kebutuhannya pun nggak akan mau. Ada bapak, siapa mau datang rumahnya? Si Anu. Oh, nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak penting-penting kan aku jumpa sama dia. Wala yajudilahu bikiratin, ya. Bahkan ia tidak akan memberikan walaupun hanya sedikit. Ya, nggak akan diberikan kesempatan sedikit pun. Kenapa bapak nggak mau jumpa sama dia? Bukan makin tenang, aku makin runyamnya nanti masalahnya kau jumpa sama dia. Asa qati'at adzami daharahu ahwanu 'alal 'abid min hujranil madi. Ada kalanya pemutus silaturahmi itu, ya, nggak jumpa setahun itu lebih ringan bagi dia, bagi seorang ahli ibadah, daripada tak jumpa 1 hari terhadap orang yang selalu memuji dia. Jadi nggak suka awak, nggak jumpa setahun, nggak peduli, nggak apa-apa itu, ya kan. Tapi kalau tak jumpa sama yang mana yang kemarin itu, yang mana, yang itulah, nah, kan cocok ini kan. Yang mana, yang kemarin, yang topi miring. Artinya kalau yang tak suka itu kita mau setahun pun tak jumpa nggak masalah. Tapi yang selalu memuja dan memuji kita, mengangkat-angkat kita, ya kan. 1 hari nggak jumpa, dicari mana kawan tuh. Nah, berarti kan ada perbedaan sikap. Nah, inilah nanti perlahan-lahan dapat merusak keistiqomahan hati itu. Nah, gitu. Wa asal kabir takun min al-madi akhaffu ala abdil qa'abidi. Mungkin kalau orang yang memuja kita itu melakukan hal-hal kesalahan dan kesalahannya itu besar, kabirah, bukan besar, masih mudah dia untuk memaafkan. Ya kan? Was-saghiratu min adh-dhami a'dham min al-'abidi min kaba'il madi. Sedangkan yang menghina dia, melecehkan dia, melakukan hal kecil pun akan diusahakan itu besar, ya kan? Sehingga perbedaan itu semakin meruncing, ya. Padahal kadang, ya, min kabairil madih, ya,
tindakan kesalahan yang membenci dia itu kecil, ya, dan itu dianggap orang ahli ibadah tadi lebih besar daripada dosa-dosa besar yang dilakukan pemujinya tadi. Kan betul. Makanya kalau kata Kang kemarin itu, ya, orang yang suka padamu engkau tidak perlu membuktikan, ya kan? Orang yang benci padamu tidak perlu. Kan itu kan mengambil jalan tengah itu. Adil dalam bersikap. Wahada wa asbahu min khabayan nufus. Inilah bisikan-bisikan yang selalu muncul dari relung hati atau hawa nafsu seseorang. Wal 'abidu fi ghaflatin min az-zillati imhala. Kadang seorang ahli ibadah itu lalai sehingga ia tergelincir pelan-pelan. Artinya kan pelan-pelan, slow, nggak sadar dia mendarah daging kan. Kayak patah itu keskilan pakilan pasoro jabal itu kan sedikit lama-lama jadi bukit. Amma balaghu ka anna al-'abd la yastakmil haqiqatal iman hatta yakunu dhammahu wa madihahu fi haqqin indahu sawa omaja. Apakah engkau tidak belum sampai kepadamu bahwa seorang hamba itu tidak akan sempurna keimanannya sehingga ia sampai kepada posisi di mana orang yang membenci dan memujinya itu, ya, haknya sama pada dirinya. Istilahnya tak ada membeda-bedakan. Kita belum sanggup lewat sisi beda-bedakan. Gak usahlah dia yang itu aja lah. Asala yusawi minadh-dhami wal madi ila birrin wa takarrumatin lahuma. Artinya tidak ada pembedaan antara orang yang membenci dan orang yang memuji dalam bentuk kebaikan, memuliakan, memberikan tempat dan sebagainya. Ini kan? Sini duduk, sini. Samping Bapak. Pesan aja. Beda pula kan, beda perahu orang itu. Wala yusawi lahuma fil wuzdati alaihima, ya. Dan tidak ada pada keduanya itu persatuan persatuan yang baik. Wal 'abidu manqusum bidzalika fi haqiqatis sidqi wa ma yasha. Seorang hamba ahli ibadah sedikit demi sedikit akan terkikis hakikat kebenaran pada dirinya sedangkan ia tidak sadar. Banyak kita nggak sadar ini kan, kecuali saling nasihat menasihati, nggak sadar dia keimanannya itu akan terkikis pelan-pelan. Pamata syi'tum fas'alu 'abidakum bi nafsihi. Kalau emang kamu mau, tanyalah ahli ibadah itu sendiri, cemana kira-kira. Gitu. Sama kayak cerita itu kan. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Menang, alhamdulillah. Ya cuma kan gawat itu kan. Wal yakulil haqqa, dan menyampaikan yang hak. Hal yajril madhati wat ta'dhim mithlu karhihi min dhimmah. Apakah orang ahli ibadah di antara kalian itu, ya, pujian, sanjungan posisinya sama dengan cacian terhadap dirinya? Wa hal yarda bil dhimmati ka ridaihi bil madhah. Apakah ia ridha dengan hinaan sebagaimana keridhaannya dengan pujian? Wa hal yastakbilu dhammu kama yastakbilul madiha. Apakah ia menyambut orang yang membenci sebagaimana ia menyambut orang yang memuji, kan gitu. Wal yakhif ala qalbihi dhamma kama yakhaful madih. Apakah ada kekhawatiran pada dirinya sama kekhawatiran terhadap pada hatinya itu terhadap orang yang menghina dengan terhadap orang yang memuji. Sama enggak? Karena sama-sama membahayakan kan? Fa in zaima anna al-dhamma wal madiha yajriyan 'indahu majra wahid. Kalau seandainya ahli ibadah itu sudah sampai ke posisi menganggap yang menghina dan mencaci itu sama posisinya, majra wahid kan? Wal madh wa dham innahu sawa. Maka pujian dan cacian itu sama saja bagi dia. Fa in ja'alu fi nahiyatil 'abid isabah yu'rafu biha wa yasharu ilaihi. Kalau seandainya mereka melakukan sesuatu perbedaan
apa nahiyatil abid isaba ya'rafu biha wa yasharu bihi. Ketika mereka membuat bahagian ahli ibadah itu lemah, ya, dan dapat diketahui dan bahkan dia bermusyawarah dengan hal itu, fa innahu imamu zamanihi kama yaz'amu, maka dia wajar dan pantaslah menjadi imam pada masa sebagaimana ia menganggapnya. Wallahu sa'iluhu an da'wah, sedangkan Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban atas pengakuannya itu. Ya, kenapa? Karena dia melakukan perbedaan. Ya, kalau orang yang dicintai tadi dia dibawanya diskusi, yang enggak disukai tadi diasingkannya. Asa yarji' indal musa'alati amma da'ahu, semoga ia akan kembali ke jalan kebenaran dari apa yang telah ia duga terhadap dirinya. Fa in aqarra abinakum andal mudhatta wa dhammat la yastawiyan indahu. Kalau seandainya ia sudah mengikrarkan bahwa pujian dan hinaan tidak sama, fasidqu aula bihi wa bina, maka kebenaran lebih utama padanya dan pada kita, wal i'tirafu anjalahu walana, dan pengakuan itu lebih selamat buat dia dan buat kita. Wa dzalika walidzalikal madih wa dzamu la yastawiyani indahu, demikianlah pujian dan cacian tidak sama menurut dia. Waffaqanallahu wa iyyakum bisidqi fi jami'il ahwal. Kalau sudah demikian, semoga kita senantiasa Allah berikan taufik untuk selalu jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Ikhwani, saudara-saudaraku, sa'asifu lakum min ahwalis shadiq indal madhati wal mudhimmati sifatun asallahu yanfa' bi ma'rifatiha. Saudara-saudaraku, aku akan berikan kepada kamu situasi hal ihwal orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiqin ketika dalam pujian dan cacian. Semoga Allah memberikan kita kemanfaatan dalam rangka mengetahuinya. Wa dzalika min akhlaqis shadiq. Di antara akhlak-akhlak orang yang benar itu, anna ridahu bil mudhimmati idza sar lahu hasanatin akbar min ridahu bil madha, lan al madhata tadurru wa la tanfa'u. Wa ma'jam. Orang-orang yang benar itu kerelaannya terhadap cacian itu lebih besar, lebih utama. Kenapa? Karena dengan cacian tadi itu ia akan memperoleh pundi-pundi kebaikan. Paham kan? Yeah. Pundi-pundi kebaikan. Ya, daripada keriduannya terhadap pujian gitu. Karena pujian itu akan memberikan kemudaratan dan tidak ada manfaat sama sekali. Makanya kan apa sih? Enemy of my enemy is my friend, kan gitu kan? Musuh dari musuhku adalah kawanku, kan gitu. Ataupun ada istilah lawan yang pintar itu lebih baik daripada kawan yang dungu, kan gitu. Ya kalau ripala pula jago, kan berusaha terus. Macam mana saya selepel aja lah, gak usah pala setingkat sama dia. Tapi kalau udah di zona nyaman aja, Pak, nggak ada goyangan, slow-slow aja lah, kan gitu. Di antara juga min akhlaqis shadiq juga ayyashfiqa 'ala dzami wa yarhamuhu. Ia merasa kasihan terhadap yang membenci dan balah merahmatinya, kan gitu. Wa yakhussu bid-du'a'i aktsaru, dan ia bahkan selalu mengkhususkan doa maksimal terhadap yang menghina, linafsil haqri min qalbihi, untuk menghilangkan rasa iri, cemburu, dengki dari hatinya. Wa tafaddalu alaihi inda hajatihi, dan ia akan memberikan kebutuhannya. Apa tahsibuna abidakum ya'malu dzalik? Yakin kalian orang-orang ahli ibadah di masa kalian melakukan hal yang demikian? Pertanyaan, jawaban dalam hati masing-masing. Wa ba'du, kemudian fa inna dzamma aulal asya'a yuhibbahul 'abidu.
Seyogianya seorang hamba itu harus lebih mencintai cacian, ya, liannahu yanfa'uhu fil akhirah, karena hinaan, cacian, gunjingan itu akan memberikan kemanfaatan bagi dia di hari kemudian. Wa yazidu hasanatahu, akan menambah pundi-pundi kebaikannya, wala siyama illam yadurru bidunyahu, terlebih lagi tidak akan memberikan kemudaratan di urusan dunia. Buat cakap-cakap aja, biar aja dari situ. Anjing menggonggong kabilah berlalu, selesai. Wadzalik annal mudhimmata wal ghibata la yanqusani min rizqihi. Orang yang menghina, yang menggibah, yang menggunjing itu tidak akan ada pengaruhnya untuk mengurangi rezekinya. Ya kan? Bal wa yanfa'ani fi akhiratihi. Bahkan ia memberikan kemanfaatan, ya, di hari kemudian kelak bagi yang dihina dan dighibah tadi. Wa yazidani fi hasanatihi, memberikan tambahan pundi-pundi kebajikan. Wa ahsibu abidakum yaqulu. Mungkin menurutku, kata penulis, ahli ibadah di antara kalian akan berkata, la hajata li fil mudhimmati wala fi hasanatiha. Enggak penting aku itu. Mau cacian, mau kebaikan, mau apapun aku dapatkan dari, yang penting dihinanya aku. Nah, harus balas, gas terus. Ini kan? Fa'ina sidiku, di mana kejujuran itu? Kalau seandainya cacian, hinaan, makian itu kita balas, maka kita samalah makamnya sama dia. Ya sama kayak istilah itu kan, lah ada orang gila, lihat, oh orang gila, dilempar orang gila atau malah para Oma dilempar orang gila, kau lebih gila dari orang gila itu. Berarti kan bisa kita lebih hina dari orang yang menghina itu kalau kita balas hinaannya. Dan orang pun tertahu, segini nih rupanya kualitas bobot bapak tuh ya. Nggak sangka aku. Ini gitu larinya. Artinya kan kita sudah membalas kekurangannya. Berarti kan kita seolah-olah jauh lebih banyak kekurangannya dibandingkan dia. Biarkan aja gitu. Gitu. Wahaka fama ghadaraka fi baghdil mudhimmatin nafi'ati laka fil akhirah. Celakalah engkau, apalah kira-kira alasanmu untuk membenci orang yang menghinamu, padahal ia hakikatnya memberikan kemanfaatan buatmu di hari kemudian. Wa anta taz'amu annaka talibun lil hasanah, sedangkan engkau selalu mengatakan, ayo kita memperbanyak pundi-pundi kebaikan, mencari segala macam cara, metode, kan gitu. Wa hadhi hasanatul laka min ghairi iktisabin wala ta'bin wala nasabin. Padahal kalau engkau sabar dengan cacian dan makian tadi itu, engkau sudah mendapatkan pundi-pundi pahala kebaikan tanpa usaha, tanpa lelah, tanpa beban pikiran, rileks saja, kan gitu. Iktisabin usaha, ta'bin capek, nasabin ini berarti beban lah, ya. Fa'in zamta annaka idza ghadibta 'ala adh-dhami al-mughtabi li'annahu asallahu fi maktabaka fi. Kalau engkau mungkin menganggap bahwa ketika engkau marah terhadap orang yang menghinamu, yang menggunjingmu, alasannya kenapa? Karena ia setelah bermaksiat, melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena ia telah menghinamu, kan gitu. Fama tara finnas man huwa aktsaru dzanuban. Ternyata menurutmu rupanya apakah dia lebih banyak dosa dibandingkan kamu? Kan gitu. Berarti kan sudah kita menjustifikasi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Enggak tugas kita itu. Kan gitu. Wa azamu jarjurman min alladhi ikhtabaka wa dammaka, dan engkau menganggap bahwa dosa dia itu lebih banyak, ya, daripada dosamu sendiri. Wa malaka la taghdab ala nafsika idza lamimta ibadallah. Kenapa engkau tak pernah marah terhadap dirimu sendiri saat engkau menghina, mencaci, membenci, merendahkan hamba-hamba Allah? Gitu. Jadi kan ujung-ujungnya nanti sampai kepada ungkapan mengatakan siapa yang menghina hamba Allah, kayaknya dia menghina penciptanya, kan gitu. Man dzammal makhluq dzammal khaliq, kan gitu. Siapa yang menghina makhluk, jadi kalau sudah dihinanya Allah, kita hina juga dia. Itu ujung-ujung kan Allah juga lawan kita. Mana lah tak lawan kita, itu jangan hawa dulu kita. Wa hadhi min khabayan nufus wa anta fi ghaflat. Inilah bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan jiwa sedangkan engkau lalai darinya.
Wahai ahli ibadah, fakun alal yakini min anna nafsaka li nafsika taghdab. Ya, haruslah dalam keyakinan engkau bahwa engkau harus marah terhadap dirimu sendiri, ya. Hakikatnya kan manusia itu wa man dzammaka imta'afta, dan engkau juga akan benci atau kesal terhadap orang yang menghinanya. Wa ta'adda 'ala Allah bi ghadabika 'ala dzami al-muqtab. Bahkan engkau kadang melakukan hal-hal yang berlebihan, ya, karena amarahmu terhadap orang yang menggunjingmu. Fatazadu minallahi bu'da. Kalau begitulah pula sikap kita balaskan balasan-balasan tadi, maka kita tidak akan semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin jauh. Kayak kemarin saya bilang itu. Kalau seandainya lah ada pengajian komunitas yang semakin menjauhkanmu kepada Allah, tinggalkan. Semakin keras hatimu, tinggalkan. Kan gitu. Enggak ada kebaikan hak di situ. Ala wa inna awla al-asya'i bi ayyu yubghidahu al-'abidu li'anna adarru bi 'ibadatihi. Ketahuilah seyogianya hal-hal yang paling seharusnya dibenci seseorang itu adalah hal-hal yang dapat merusak kualitas dan bobot ibadahnya itu sendiri. La siyama illam tazid fi rizqihi, walaupun mungkin tidak akan menambah rezekinya, dalikal madhah, pujian itu. Jadi istilahnya yang membenci kita pun tadi, dicacinya kita, caciannya itu enggak akan menambah rezeki, mengurangi rezeki kita. Dipuji orang pun tak akan menambah juga rezeki itu. Dia begitunya udah. Fa innal madha la tazidu fi rizqi syai'an, pujian itu tidak akan pernah menambah rezeki sedikit pun. Wa tadurru bil ibadah, tapi sudah pasti merusak bobot kualitas ibadah kita itu sendiri. Mahujjatul 'abid idza lam yakrahil mudha. Wa qad balagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa kira-kira argumentasi seorang hamba ketika dia tidak benci terhadap pujian itu? Padahal Rasulullah telah bersabda 14 abad tahun yang lalu, ra'sut tawadhu'i ayyakrahal mar'u ayyadhkura bil birri wat taqwa. Ya, dasar pondasi ketawaduan itu, rendah diri itu adalah ia seorang hamba benci ketika disebut kebaikan-kebaikannya dan ketakwaannya. Ya, kalau kita enggak disebut kawan tu aku katanya kan. Aku nyumbang sekian padahal katanya. Wahai haka ayyuhal abid, celaka engkau wahai ahli ibadah. Inna madihaka ahaqqu bil hujrani min dzamika. Hakikatnya sesungguhnya orang yang menyukaimu lebih berhak engkau tinggalkan daripada orang yang menghinamu. Liannal mudimmata hasanat, karena penghinaan itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Wal madih ardaka bil mudhatil fitnah, sedangkan yang memujimu itu hakikatnya adalah nanti menentangmu, dan pujian itu adalah fitnah, cobaan bagimu. Wa arada ibadatika litalab, ibadahmu nanti akan hancur, akan binasa, ya kan? Maka dana Rasulullah anha, dan Rasulullah sangat melarang hal yang demikian, sebagaimana sabda Rasulullah terhadap orang yang gemar memuji, waihaka qata'ta zahrahu falau sami'aka, yakni al-mamduhu ma aflaha ila yaumil qiyamah. Celakalah engkau telah mematahkan punggungnya, ya kan? Kalau seandainya dia mendengarmu, artinya yang dipuji tadi dengar pujian itu, padahal pujian itu adalah sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi dia di hari kemudian. Artinya kondisi ini, ya, Rasulullah memarahi seorang sahabat yang memuji sahabat lain, dan yang dipuji itu enggak di lokasi. Wa qauluhul haqqu sallallahu alaihi wasallam musyfiqun 'alaika wa 'ala ibadatika. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas itu sebagai bentuk kasihan terhadapmu dan juga ibadahmu. Kan gitu. Walam yaktathil madir nahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum minal madha.
Dan orang yang memuji itu tak akan pernah peduli ya tentang larangan Rasulullah SAW terhadapnya tentang pujian itu. Wala yubali, nggak open. Balla aflaha abadan, bahkan dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan sama sekali. Fahada aula bil hujuran, maka hal yang demikian seyogianya harus dihindari. Idza asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ia durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta lam taktarif li'atabika, dan engkau tidak peduli terhadap kehancuran dan kerusakanmu. Nah gitu. Wa ahsibuka ayyuhal 'abidu tabirru wa tukarrimu hadzal madih an tamhaqal madhata ibadataka. Aku menduga bahwa engkau wahai ahli ibadah melakukan kebaikan, memuliakan, ya kan, mengagungkan pemuji ini, ya. Padahal pujiannya itu dapat menghancurkan kualitas ibadahmu. Wasa kala taflahu mal madhati abada, dan pasti engkau tidak akan pernah menang dan bahagia dengan pujian itu sama sekali. Wa anta ghairu muqtarithin, sedangkan engkau tidak peduli sama sekali. Wala yuru'uka qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahzan, dan engkau tidak takut dan tidak merasa sedih tentang ancaman baginda Rasulullah dalam hadis di atas. Fa'ina sidq, kan? Di mana kejujuran itu? Nah, gitu. Wahai haka calakal engkau, amma balaghuka anna Ka'ban qala. Apakah belum sampai kepadamu bahwa Ka'ab pernah berkata, lan tanalu syarafal akhirat hatta tasqatu anfusakum wa a'malakum. Ya, tidak akan engkau sampai mendapatkan kemuliaan akhirat sehingga engkau menjatuhkan atau menggugurkan atau merendahkan dirimu dan amal ibadahmu. Caranya, wa hatta takrahul madhata wa la tubalu bil mudimmah, yaitu engkau membenci pujian dan tak open dan tak peduli dan tidak merasa terbebani karena cacian dan makian itu. Ayyuhal maghrurul abidu, wahai ahli ibadah yang tertipu, kafa bika jahlan an taghdaba 'ala dzami laka. Cukuplah engkau disebutkan orang dungu, ya, kalau seandainya engkau marah terhadap orang yang menghinamu. Wa bi ikhtiyabika, menggosipmu, ya kan? Laka hasana wa bi ikhtiyabihi laka hasanatun. Karena ocehannya tadi itu engkau mendapatkan pundi-pundi kebaikan. Artinya kan ketika kita marah, berarti kita nggak dapat kebaikan itu lagi, iya kan? Nah, gitu. Wa tuhibbul madiha wa qad aradaka litalab. Sedangkan engkau mencintai orang-orang yang memujimu, padahal ia menawarkan kehancuran terhadapmu. Wa ta'nafu minal mudimmati wa anta mujibuha, dan engkau muak dengan tuduhan dari cacian itu, padahal engkau sebenarnya berhak untuk dicaci, iya kan? Iya. Ya karena tadi itulah. Ya kalau kita balas, kalau seandainya bilang itu betul, kalau seandainya nggak betul pun, ya akhirnya kita lebih baik diri dia, iya kan? Nah itu. Wal mudhimmatu tanfa'uka fil akhirati wa anta laha kariyah. Sedangkan hinaan itu memberikan kemanfaatan pada hari kemudian, dan saat itu engkau membencinya. Wa tarada bil madhati wa lasta min ahliha wa yatadurru bidinika. Sedangkan engkau senang dengan pujian, padahal engkau tidak pantas untuk dipuji, dan pujian itu dapat merusak eksistensi agamamu. Wa anta la tahzan laha, dan engkau tidak merasa sedih. Udah gawat lah itu. Gitu. Fa'ina sidqu, di mana kebenaran kejujuran itu? Wahai haka salakala engkau, fa'in zamta anna karahataka lil mudimmati liannaka min aswa'i tahir. Atau engkau merasa, ini dia, engkau merasa bahwa bencinya engkau terhadap cacian itu karena engkau merasa
lebih baik dan lebih suci dari keburukan-keburukan yang dilontarkan penghina tadi. Kan otomatis kan? Kan pilihan kita kan cuma itu, baik, buruk. Pilihan kita kan cuma itu, positif, negatif. Nggak ada yang separuh-separuh kan? Udah khulu fisil makaffah itu kan? Wa anna ridhaka bil madhati lannaka mustaujibuha, atau engkau senang dengan pujian karena engkau yang pantas untuk dipuji. Nah, kan? Fa anta haina idzin ahlun ayyadhaka haka minka dhahikun. Kalau sudah beginilah kondisimu, ya, engkau benci terhadap cacian karena merasa engkau lebih baik daripada yang mencaci, dan engkau senang karena terhadap pujian karena engkau layak untuk dipuji, ya. Berarti kan kalau kebalikannya kan berarti seolah-olah yang memuji itu di bawah kita, enggak standar kita, gitu. Maka engkaulah sebenarnya orang yang pantas untuk ditertawakan, ya kan? Wa yastahza'u bikal mustahzi'un, dan engkau pantas untuk diperolok-olok orang yang memperolok-olok. Wa anta mustaujibun lil maqti min rabbika, dan engkau pantas untuk dibenci oleh Tuhanmu. Ayyuhal abidu, wahai hamba, tadabbar ma wasaftu laka min khabayan nufus. Cobalah tadabburi, pikirkan mendalam kembali sifat-sifat yang telah aku paparkan terhadapmu tentang dari bisikan-bisikan jiwa, hati atau nafsu. Hal tajidu syai'an minha. Nah, inilah indahnya pengarang ini, ya. Kita disuruhnya untuk menjawab sendiri, nggak dijawabnya gitu. Iya. Apakah engkau merasakan sesuatu dari apa yang telah kujelaskan di atas tadi? Ya, begitukah sifat kita? Ya kan, begitukah realita kita? Am anta tahirum min kulliha, atau engkau selamat dari hal yang demikian, suci, bersih. Amistamat kulha fika jami'an, atau mungkin, ya, semuanya bercampur aduk pada dirimu. Ya, ada mungkin cuma satu aja, ya kan? Ada mungkin cuma dua, ya kan? Ini semuanya dilibasnya, ya kan? Nah, ini yang gawat itu. Wa tadabbar ma wasafna min akhlaqis shadiq indal madhi wal dhamni. Ingatlah, tadabburilah sifat-sifat yang telah kami paparkan tentang akhlak-akhlak orang yang jujur tatkala menerima pujian atau hinaan. Hal tajidu fika minha syai'an, apakah karaktermu seperti yang telah mereka contohkan? Kan gitu. Iya kan? Au tazam annaka akmaltaha kulli, atau engkau merasa sudah cukup sempurna sama seperti mereka, atau bahkan mungkin lebih baik. Ya, samalah seperti yang kata itu kan, kenapa ya sahabat juga pernah salah. Oh gitu kan. Ya aku pun wajar lah aku bikin salah. Enggak level loh. Iya. Kalau memang selevel lah kita, ya udah kita lahir di masa sahabat, bukan di akhir zaman. Ayyuhal abid, wahai hamba, innaka min fuqara'i akhir zaman. Engkaulah orang-orang yang sangat merugi di akhir zaman. Min nafayatil ummah, bahkan engkau termasuk adalah sampah masyarakat. Nafayat kan sampah kan. La ahsibuka taqwa ala hujranil madi. Enggak yakin aku engkau bisa menjaga dirimu untuk menghindar dari yang suka memuji, wal ihsanu ila dzamni, memberikan kebaikan, ketulusan terhadap orang yang menghinamu. Artinya yang memuji, bisakah kita menghindarinya, atau bisakah kita memberikan kebaikan terhadap orang yang menghina kita tadi. Wallahu yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan terhadap apa orang-orang yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa innal ladzi wasafna min akhlaqis sadiqi liba'idun an amsalina. Sifat-sifat akhlak-akhlak orang-orang yang jujur yang telah kami paparkan di atas sungguh sangat jauh dari realita kita sekarang. Falaitaka ayyuhal abidu la tahzibu bit ta'zimi laka wa la tartahu bi madhil batil. Ya, celakalah engkau wahai hamba ahli ibadah, engkau tidak menutup
Ya, hajaba yahjibu kan? Tidak tertutup dengan pengagungan orang terhadapmu dan engkau tidak merasa tenang, ya, tidak bisa terlepas dengan pujian yang palsu. Gitu. Walaupun yang penting istilahnya umbang-umbang lah kan. Walaitaka, ya penting senang. Walaitaka la tazidul madiha mawaddata wa barra li faratihi fi madhika. Celakalah engkau tidak akan mendapatkan kebaikan, mawaddah, ya, dari orang-orang yang memujimu, karena sebenarnya li faratihi fi madhika, karena sebenarnya ketika engkau pun dipuji, pujiannya itu kadang berlebihan. Awak ngasih satu dibilangnya 3, ya kan? Kok bawa kan gitu lah, ya kan? Walaitaka adawajuka la tantafihu ghadaban minadh dhimmah, dan celakalah engkau bahwa pipimu tidak la tantafihu ghadaban, apa kemarin ini, tidak bengkak terhadap musliman. Celakalah engkau, ya, karena raut wajahmu selalu terlihat murka, ya, terhadap orang-orang yang menghina. Gitu. Walaitaka tahqadu 'ala dzami hatta tantakimu wa tashfa sadrak, dan celakalah engkau selalu merasa benci, ya, berlebihan terhadap yang menghinamu, sehingga engkau akan merasa puas saat engkau mampu membalasnya dan mengelus dada, mudah pelong gitu lah kan. Kalau enggak pun tak tidur waktu. Ya kan? Kau enggak dibalas, kapan kau ya silap katanya. Wa in malakta nafsaka an dzalika fa anta imamu zamanika wa wahidun dahrika. Kalau engkau mampu menahan hawa nafsumu, ya, terhadap yang demikian, engkaulah orang yang paling baik di masamu, dan itu mungkin hanya satu-satunya kamu yang sanggup dari sekian banyak manusia. Wa'lam ayyuhal abidu, katawilah wahai para hamba, in kunta fil asli turidullah azza wa jalla fa anta ba'in an sidqi fi ahwalika. Kalau engkau benar-benar hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, hakikatnya engkau sungguh sangat masih jauh dari kebenaran, kejujuran dalam situasi dan kondisimu. Bismillah. Hayhata ma'aq'adaka 'anis shadiqin. Sungguh jauhlah, enggak mungkin posisimu sama dengan orang-orang as-siddiqin, kan gitu. Ya qaumi, wahai kaumku, jahidu anfusakum ala bughdil madhati war ridha bil mudhimmah. Ya, usahakanlah semaksimal mungkin diri kalian itu untuk membenci pujian, sanjungan, ya, rela terhadap cacian, kan itu. Fa innahu balaghana haditsun, telah sampai kepada kita hadis baginda Rasulullah, in sahha dzalika, kalau sahih hadis itu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laqasimul zuhuri li amsalina balaghun anhu alaihi salam annahu qala, sesungguhnya sesuatu yang melelahkan, ya, diri kita, posisi kita seperti ini. Rasulullah bersabda, wailul lis-shaimi wailul lil qaimi wailul li sahibis, ini ada salah penulisan, ya, li sahibis sufi atau li sahibit tasawufi illa man, atau illa fakila illa man ya Rasulullah, qala illa man tanazzahat nafsahu 'anid dunya wa abghadal madha. Celakalah orang yang berpuasa, umatnya. Celakalah orang yang sholat, qiyam. Celakalah orang ahli tasawuf, sufi, kecuali. Maka ditanya Rasul, kecuali apa ya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kecuali orang-orang yang mampu mensucikan dirinya
dari dunia dan membenci pujian, ya. Dan dalam redaksi lain ditambah itu wastahabbal mudhimmah, dan ia suka terhadap hinaan. Nah, gitu. Ya qaumi famata nasiru ila hubbil mudhimmati wa nubghidul madha. Wahai kaumku, kira-kira kapanlah kita sampai ke tingkatan menyukai cacian dan membenci pujian. Ya. Wallahi in lam naslim min hubbil madhati wa karahiyatil mudhimmati fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, kalau seandainya kita tidak selamat dari kecintaan terhadap pujian atau kebencian terhadap cacian, maka bisalah kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullahu al-asmata wal afwa was sabha wan najah. Kita mohon kepada Allah perlindungan, keampunan, ya. Kemudian kelapangan dan keselamatan. Innahu jawadun karim. Sungguh hal yang demikian adalah kejuhudan dan kemuliaan. Ya qaumi fa bimithli hadhil adab fataqarrabu ila Allah taala. Dengan etika yang seperti inilah selayaknya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Fa inna dzalika ablaghu fi ridwanillahi taala minal ibadati ma'al jahli bima wasafna. Hal demikian itu adalah jalan yang lebih cepat mendapatkan ridhonya Allah daripada ibadah yang dilakukan namun tidak memahami sifat-sifat karakter yang telah kami sebutkan di atas. Asnafun nas indal madhi wad dhammi. Ya, tipe-tipe manusia, ya kan, saat dipuji dan dihina. Ikhwani, saudara-saudaraku, wa ba'du, kemudian fa innan nasa fil madhi wad dhammi asnaf. Semuanya manusia itu ketika dipuji dan dicaci bermacam-macam reaksinya. Nah, gitu lah kalau bahasa bebas, ya kan. Fa minhum man yatamanna al-madhata wa ya'malu bi anwa'il birri habalaha. Ya. Di antara manusia itu ada yang menginginkan at-tamanni, kan gitu. Berangan-angan menginginkan pujian, sanjungan, dan ia atas demikian itu termotivasilah dia untuk melakukan beraneka ragam kebajikan. Ya, kalau nggak disebut biasa absen dia. Fahadha halikun. Ya, hal-hal demikian adalah karakter yang dapat mencelakakan wa yatubullahu alaihi. Ya, seharusnya dia bertaubat kepada Allah atas sikap yang demikian. Wa minhum man lam yuridul madha. Di antara mereka ada yang tidak suka dengan pujian. Fa idza buliya biha sabaqas surur ilaihi. Ketika diuji dengan pujian tadi, memang ada kesenangan. Ya kan? Nah, namun kesenangannya itu dia tepis. Kan wajahada ala nafyi dzalika min qalb. Berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir rasa senangnya itu dari hatinya. Ya, fahadha fi tariqil mujahadati yaqa'u miraran wa yaqumu marrah. Usaha ini, ya, kadang terjadi berkali-kali dan kadang terlepas juga, gitu kan? Berkali-kali terjadi, sekali-sekali lepas juga dia. Wa yurjalahul khair wa huwa ala khatarin. Semoga kita berharap orang yang demikian itu tetap istiqamah dalam kebaikan walaupun posisinya mengkhawatirkan. Wa minhum man idza buliya bil madhati lam yasurra biha. Ada orang yang ketika diuji dengan pujian, ya dia tidak menampakkan rasa senang. Wa li'ilmihi bi dharariha, karena dia sudah tahu, ya, efek negatif dari pujian itu. Ghairu annahu la yajidu fi nafsil karahata, tapi dia tidak menunjukkan rasa bencinya. Ya, biasa-biasa saja, enggak senang dan enggak benci.
Walal ikhtimamilaha, dan ikhtimamulha, dan tidak senang ya, ikhtinam ghanimah. Jadi tidak ada mengambil kemanfaatan, itu dia. Wa huwa ala khair insyaallah. Kalau kondisi kita seperti ini, maka insyaallah baik-baik saja, no problem. Wa baqa alaihi minal ikhlasi baqaya. Masih adalah sikit-sikit kerak-kerak keikhlasan itu pada dirinya. Wa minhum man idza buliya bil madhati sa'athu. Ada orang yang ketika dipuji marah dia. Ya kan? Wa kariha, dan dia benci atas pujian itu, wa adiza anil ghadabi alal madih. Namun dia tidak mampu, tidak mau mengekspresikan kebenciannya itu dengan cara marah terhadap yang memuji. Nah, gitu. Wa huwa ala khair, kalau begini udah baiklah itu. Wa yarjalahul wusul ila sidqi. Semoga ia sampai kepada derajat orang-orang yang jujur. Wa minhum man idza buliya bil madhati ghadiba minha wa wajada 'alal madih. Ya, di antara mereka ada orang ketika diuji dengan pujian, dia marah, ya. Kemudian ia menghampiri yang memuji tadi, fahadha min babil madhat ala sabilil huda wa baqa alaihi fi babil mudhimmati baqaya. Kalau demikian, udah baguslah itu. Berarti dia sudah dalam jalan petunjuk. Namun tetap ada sedikit ya pada hatinya itu ya sisa-sisa kebencian. Ala wa innan nasa indal mudimmati asna. Ketahuilah ya, tipe-tipe manusia ketika dihina itu juga beraneka ragam. Faminhum man idza dhamma ghadiba 'ala dhammi wa haqada 'alaihi. Di antara mereka ketika dihina, dicaci, marah dia langsung terhadap yang mencaci tadi dan dia benci. Kan gitu. Wal tamasal intiqam minhu. Dia menunggu kesempatan untuk membalas. Iya kan? Intiqam. Ya. Fa hadza mutahayyirun halik. Inilah orang yang galau ya, hancur, lebur, ya binasa. Kalaupun atau solusi kedua, dia bertaubat dari situasi yang demikian. Faminhum man idza buliya bil mudhimmati yatamaghasu min maqalatidz dzami. Di antara mereka ketika diuji dengan hinaan ya yang dapat menyebalkan dirinya, maka ia benci ya, enggak suka dengan bahasa cacian tadi, maqalatidz dzami, ya, bahasanya enggak suka dia. Izharul lil wara'i, sebagai bentuk perwujudan dari sifat waraknya, tazyinan wariyaan. Tapi kan hanya menampakkan dia seolah-olah dia warak lah. Kalau dicaci dia enggak suka dia. Pelototnya seolah-olah biar dibilanglah dia warak gitu. Bentuk penghiasan wariyaan dalam bentuk kesombongan. Wa yaltamisu mimma qila fihil ma'adhira. Kemudian dia mencari-cari alasan-alasan untuk membenarkan itu. Fa inna niranal mudhimma tashta'ilu fi jawfihi, padahal kobaran api kebencian sedang membara pada lambung dan perutnya. Yatamanna fadha'ihu dzami wa bawarihi. Dia berharap ya fitnah-fitnah dari yang mencaci tadi dan kerusakan itu menimpa orang yang mencaci. Berarti kan masih emosi dia. Fahadha qaribun min al-awwali wa dunahu fil halak. Ini masih dekat ya. Masih beda-beda satu tingkatan lah dari posisi yang pertama di atas. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya kalau tidak terkontrol ya dia juga mendapatkan kebinasaan. Aminhum man idza buliya bil mudhimmati yatamaghasu minha. Ada orang yang diuji dengan kebencian, dia enggak suka ya, wa yatajarra'a mararataha. Ia menelan pahitnya cacian dan mangkian itu tanpa komen, ya kan? Kayak menelan ludah lah. Ya. Khasyatan ayyusaba bi aktsar minha. Khawatir dia kalau nanti dibalasnya komentar kawan tuh, ya kan? Makin beranak pinak ya kan? Makin panjang ekornya. Ya. Wa inna bughdal mudhimmat mustautinun fi qalbihi
bahwa amarah, kobaran kebencian masih ya menetap atau bersemedi pada hatinya. Nah, gitu. Banyak ini. Wa minhum man idza buliya bil mudhimmati karhaha. Ada yang ketika dicaci, dihina, dia benci dengan cacian itu, wa wajada minha. Dan memang cacian itu benar adanya. Wajah nafsahu 'ala sabri, iya kan? Kemudian ia bersungguh-sungguh untuk bersikap sabar terhadap cacian itu, raghbatan fis thawab. Harapannya dengan kesabarannya tadi menghadapi cacian dan makian itu, ia mendapatkan pundi-pundi pahala. Wala yahqadu ala man lammahu, dan dia tidak ada tujuan untuk menghasut orang yang menghinanya. Ghairu annahu yastathqilu dzam. Akan tetapi dia sangat sulit untuk menyalahkan ya penghina tadi. Fahadza fi tariqil mujahadah. Inilah kiat dia ya untuk bersungguh-sungguh. Kadang manjur ya, selalu dia manjur, akan tetapi sekali-sekali melenceng juga orang itu kan gitu. Wa minhum man idza buliya bil mudhimmati sabaqa ilaihil karahiyah. Ada orang yang ketika dihina langsung spontan dia benci ya. Fayarji'u wa yatayaqqadhu wa ya'lamu anna mustawjibuha. Kemudian ia mungkin beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Kemudian dia tersadar, ya, kemudian dia paham dan mengerti bahwasanya memang dia berhak untuk dihina. Ya. Fayasri dzalik anhu, dan berlalu begitu saja. Ghairu anna halat dzami fi qalbihi bi khilafi hal man lam yadhmu. Cuman orang yang menghina tadi, posisi orang yang menghina itu pada hatinya ya situasinya berbeda ya makamnya dengan orang yang tidak menghinanya. Nah, kan pada ala khair, kalau begini ya mungkin masih baik-baik sajalah. Wa baqa alaihi minas sidiki baqaya, masih adalah sisa-sisa kejujuran walaupun tinggal kerak-keraknya kan gitu. Tetap beda, enggak bisa memang. Namanya kita masih makhluk biasa kan. Itu dari Rasulullah lah. Wa minhum ya man idza buliya bil mudhimmati lam yakraha. Ada orang yang ketika diuji dengan hinaan ya dia enggak marah, enggak benci, lakin tawadhu'a wa khada'ala. Tetapi dia menunjukkan sifat tawadhu, ya rendah hati, wa ajradzamu lahu wa man lam yudhimmu manzilatin wahid. Maka dia biasa saja terhadap orang yang menghina dan yang tidak menghina dia, sama saja itu. Pukul ratanya semua. Pada alal mahajjati yurjalahul wusulu ila sidiki. Berdasarkan argumentasi alasan ini, inilah posisi yang sangat-sangat besar peluangnya untuk naik ke derajat orang-orang yang jujur. Wa minhum may yaqulu fi qalbihil haqq. Di antara mereka ada yang berbisik di dalam hatinya dan bisikannya itu adalah bisikan yang benar. Wa yarji'u bil baghdha'i 'ala nafsihi. Bahkan ia benci terhadap dirinya sendiri. Fa'idha buliya bil mudhimmati wa radiya biha wa alima annahu ahlun laha. Udah kalau disina orang, dicaci orang, digunjing orang, udahlah. Rela dia dengan demikian karena emang dia merasa pantas dia dihina. Cuman itu. Kau macam awak mungkin mengasah golok ya kan. Kapan kau enggak lewat simpang rumahku ya kan? Iya. Wal aksaru minha. Atau mungkin dia merasa belum apa-apanya hinaan itu, belum tahu kau semua, baru satu tahu kau tahu dia ada 4 lagi yang gue simpan mau. Itulah kan, artinya dia selalu merendahkan dirinya. Walamma sarafa anhu minha, tatkala ia beralih pergi dari hal yang demikian, alima anna dzalika satrullah, ia mengetahui bahwa itu bagian dari Allah menutup aib-aibnya. Satunya pula dibongkar kawan. Jadi untuk jangan naik rasa sombong itu, dihina orang dalam satu sisi, udah belum tahu kau 3 lagi nih.
yang kulakukan gitu kan. Cumanya dia bersyukur Allah masih menutup yang 3, baru 1 yang terbuka. Gitu ya. Maka agak-agak perlu juga ini agak-agak stand gini ya. Wa kanatil mutimmatu ghanimatun lahu, dan dia menganggap hinaan itu sebagai bentuk kekayaan. Karena kan dia mendapatkan pundi-pundi kebaikan tadi kan. Iya. Tapi kadang nggak sampai nalar ketika situ gitunya. Idza sara bil mudimmati awda'un nas wa ahqarahum indahum. Ya. Dan ia selalu memposisikan dirinya manusia yang paling hina, manusia yang paling rendah, ya kan. Wa anin dzalika aslama lidinihi, dan pada saat itu inilah orang yang paling mampu menjaga keselamatan agamanya. Gitu. Wasaratil mudhimmatu lahu hasanat, ya. Cacian itu akan melahirkan kebajikan, pahala-pahala buatnya min ghairi sa'yin wala nasabin. Tanpa ada usaha, tanpa ada lelah, letih, fahada wahidun zamani. Kalau ada begini, ya, sulit kita dapatkan, mungkin 1000 banding 1 pun susah. Umpamanya kalau kita mungkin hidup di tahun 1447 Hijriah ini, ya, di masa kita ini, kalau kata beliau lah cuma 1 orang yang ada ini. Kita cari-cari mungkin di Medan ini ada nggak tahu juga kita kan. Entah se-Indonesia 1, entah se-kabupaten 1, entah se-kecamatan 1, entah se-Asia ini cuma 1, gitu kan. Bahada wahidu zamani kan gitu. Wa ba'du, kemudian lanjutannya fa innahum jami'ahum yantakiluna indal madhi wad dzami min halatin ila halatin. Akhirnya memang seluruh, ya, poin-poin karakter-karakter tipe-tipe manusia itu akan selalu berpindah-pindah, ya kan, berubah-ubah pada saat dipuja ataupun dihina, ya kan, dicaci dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Maka harapan kita berpindah kepada kondisi hal yang lebih baik, yang lebih buruk kan. Wa fi sa'atin wal yaum. Kadang berubah-ubah, 1 jam, sesaat, 1 hari, seminggu, sebulan, berubah-ubah itu. Ya wasyahri wasanah, setahun. Wa muntakilun min halihi mutaqaddimun muqbilun wa muntakilun an halihi maubilun mudabbirun. Maka perpindahan yang demikian semoga menjadi perpindahan yang lebih baik, dan perpindahan itu, ya, semoga membawa kebaikan dan menjadi tadabbur terhadap kita. Fatafaqqadul insafa fi aibi ayyuhal mujahiduna ya tujahidun anfusakum. Maka periksalah, ya, keadilan, wahai orang-orang yang ingin bermujahadah, ya, terhadap dirinya sendiri. Artinya kita tanya hati kita, apakah kita sudah bersikap adil dengan seluruh perilaku manusia yang ada di saat ini. Wa balaghana, telah sampai kepada kita riwayat anna riya'a bid'a wa sab'una baban, bahwa riya itu ada lebih dari 70 pintu. Nah, itu kan di bawah dijelaskan situ. Wa ruwiya anna riya'a akhfa min dabibin namli ala safat. Ya, diriwayatkan bahwa riya itu lebih tersembunyi, ya kan, daripada semut melata, ya, yang sedang merayap di atas batu. Jadi istilahnya ada semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, di gelap malam gulita, tak ada cahaya. Begitulah kesombongan itu perumpamaannya, bahkan lebih tersembunyi lagi, lebih samar lagi dia. Begitu tipisnya kesombongan itu, dicontohkanlah seperti riwayat yang ini. Wa akli yaksuru andabi bin nam, sedangkan akalku sangat, ya, pendek, ya, sangat suka untuk membayangkan pergerakan semut hitam
gitu kan, di atas batu yang hitam tadi. Pakaifa ma huwa akhfa minhu. Bagaimana lagi kalau ada sesuatu yang lebih halus dan yang lebih tersembunyi lagi dibandingkan pergerakan langkah semut hitam itu di atas batu yang hitam. Inilah kesombongan tadi, ya, sulit diapakan. Wa bima wasafna kifayatan lil aqilin. Sifat-sifat yang telah kami utarakan di atas itu sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Pakai fali abidikum ayyakuma bi ba'di hada. Bagaimana orang-orang ahli ibadah di antara kalian, apakah mereka sudah melaksanakan sebagian sifat-sifat yang telah kami sebutkan? Wa kaifa yakumi kulli ma wasafna. Apakah mereka sudah melakukan seluruh sifat-sifat? Wa habanallahu lana wa lakum as-sidqa fi jami'il ahwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kejujuran dan kalian semua dalam segala situasi dan kondisi. Makanya kan ada istilah itu, ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin namli. Waspadalah terhadap kemusyrikan karena sesungguhnya ia lebih tersembunyi daripada langkah semut. Gitu dia kan. Asyirku akhfa fi ummati min dabibin namli ala safa. Syirik itu adalah lebih tersembunyi pada umatku daripada semut melata yang sedang ada di Bukit Sofa. Begitu, ada mengatakan Bukit Sofa, ada yang mengatakan memang di Bukit Batu yang hitam. Memang agak-agak cemana pembahasan kita ini. Langsung diuji di tempat ya. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Memang agak sulit tapi pelan-pelan kita ikhtiarkan ya, semoga mampu kita menjalani kehidupan ini dengan istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.